Halo semua, kembali lagi di Cafeva Institute. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan skripsi 101 yang berjudul tentang cara membuat pendahuluan skripsi. Oke, kita mulai dengan apa itu pendahuluan. Jadi, pendahuluan adalah bagian dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan fokus kepada pembaca untuk lebih melihat lebih dalam lagi suatu penelitian. Jadi bisa dikatakan dalam pendahuluan atau bab 1 dalam sebuah penelitian skripsi itu adalah hal sangat penting sekali untuk dilakukan, karena di pendahuluan itu ada upaya memberikan fokus kepada pembaca atau kepada pembimbing atau kepada peneliti lain bahwa apa yang akan kita teliti itu penting. Makanya pendahuluan itu selalu muncul pertama kali atau di bab pertama dalam sebuah penelitian. Lalu bagaimana sih ketika kita mau membuat suatu pendahuluan, ketika pendahuluan itu memang penting dan menjadi sebuah fokus yang bisa memantik pembaca untuk membaca lebih dalam lagi terkait penelitian itu? Yang pertama adalah mulailah dari masalah. Jadi berikan penjelasan terkait topik penelitianmu berdasarkan masalah yang muncul. Sampaikan bukti-bukti yang kamu temukan dari observasi atau preliminary research dan pemberitaan di media massa atau data statistik yang ada. Jadi ketika kalian itu membuat suatu pendahuluan, itu harus memberikan preliminary research dulu atau pengantar atau penelitian yang bukan penelitian atau kenapa topik yang kamu angkat itu sangat penting. Nah, preliminary research ini bisa dikatakan sebagai ketika kamu sebelum menentukan sebuah penelitian, pastinya kamu sudah melihat atau melakukan observasi secara singkat bagaimana sih data yang kamu sedang amati. Itu yang pertama, dan itu bisa kamu jadikan sebagai latar belakang dalam suatu pendahuluan. Dan yang paling sederhana ketika kalian tidak atau belum melakukan preliminary research atau data kalian itu data pasif seperti novel atau mungkin arsip atau data-data manuskrip. Nah, mungkin kalian bisa lihat statistiknya atau mungkin bisa juga kalian lihat di pemberitaan media massa. Contoh sederhana, ketika kalian ingin mengkaji tentang manuskrip Doltinuku, serat Doltinuku itu ada suatu manuskrip, terus di pendahuluan kalian jelaskan dulu itu bisa dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, misalkan fenomena resesi global atau fenomena supply and demand di media massa itu seperti apa, kemudian statistiknya bagaimana, meskipun nanti objek penelitian kalian itu manuskrip atau teks yang sifatnya itu statis. Nah, di situ sebagai upaya kalian memulai dari masalah yang muncul. Sebelum kalian melakukan Doltinuku, kalian melihat masalah dulu, masalah-masalah dalam dunia perdagangan atau dalam jual beli itu seperti apa. Nanti kemudian kalian arahkan untuk membahas terkait dengan manuskrip Doltinuku. Nah, itu salah satu hal sederhana mulai dari permasalahan. Jadi jangan sampai dalam pendahuluan kalian itu terlalu basa-basi membahas hal-hal yang tidak penting seperti Indonesia adalah negara bla 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 bla, terus kemudian Jawa Tengah adalah bla bla bla, DKI Jakarta adalah bla 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 bla. Itu terlalu normatif dan memang kebanyakan dari teman-teman atau senior kalian yang sudah lulus, sudah mengerjakan skripsi, nah di pendahuluannya terlalu sifatnya normatif. Kalau misalkan kajiannya karya sastra tentang novel tertentu, novelnya Pram misalkan, mesti pendahuluannya karya sastra adalah bla bla bla. Itu mulai hindari. Mulailah dari permasalahan. Bisa kalian ambil dari media massa atau data statistik yang tersedia. Yang penting adalah permasalahannya apa, kalian highlight itu, kemudian kalian point out dan kalian narasikan di paragraf-paragraf awal, karena itu yang menjadi orang fokus terhadap penelitian kalian. Ini misalkan salah satu case yang sempat saya kaji, yaitu analisis lirik lagu Patah Hati, The Godfather of Broken Heart,
kajian semiotika. Nah, ini adalah salah satu judul skripsi. Ini saya tulisan bukan untuk skripsi tapi untuk jurnal ya. Tapi bisa, kalau kalian mau menggunakan ini untuk skripsi juga nggak masalah karena belum ada sepertinya. Jadi ketika saya ingin meneliti tentang lirik lagunya Didi Kempot dengan kajian semiotika, saya bisa menampilkan kasus-kasus nyata yang relevan dengan tema penelitian untuk menguatkan argumen bahwa penelitian yang akan dilakukan sangat penting untuk dikaji dan memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Nah, di situ saya tampilkan beberapa ilustrasi atau case data yang bisa kalian ambil dari media massa. Itu seperti putus cinta, pria ini mabuk dan menangis peluk sound speaker dikira sang mantan kekasih. Itu misalkan data seperti itu di media massa. Terus ada lagi, menurut studi patah hati benar-benar bisa membunuh Anda. Nah, itu juga. Terus cari data-data yang ada di media massa itu bisa menjadikan masalah yang bisa kalian tampilkan dalam pendahuluan supaya orang itu aware terhadap topik yang akan kalian bahas. Di sini saya akan meneliti tentang lagunya Didi Kempot atau meneliti tentang lirik lagu yang terkait lagu patah hati The Godfather of Broken Heart, tapi data-data yang tak munculkan adalah data-data dari media massa karena memang datanya statis, tidak dinamis, bukan orang, jadi tidak bisa observasi langsung. Hanya saja data media massa itu bisa menjadi support untuk menjadi awal menjelaskan penelitian ini akan ke arah mana. Setelah kalian menjelaskan atau memulai dari permasalahan dalam suatu pendahuluan, kalian harus memperkuat novelty. Novelty itu adalah kebaruan, sehingga jangan sampai penelitianmu itu sama dengan penelitian sebelumnya atau penelitian orang lain. Pastikan kamu sudah observasi literasi terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan observasi literasi ini, kalian bisa menggunakan Google Scholar atau digilip dari berbagai kampus untuk mengecek sejauh mana topik penelitian yang akan kita angkat itu sudah pernah dilakukan. Kalau memang belum ada sama sekali, berarti itu sangat baik sekali. Tapi kalau misalkan itu sudah ada, berarti kalian harus mencari angle yang lain. Jadi novelty itu sesuatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Jangan sampai kalian melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Kalau misalkan sudah diteliti, ngapain kalian harus meneliti lagi kan? Sederhananya kan seperti itu. Yang berikutnya yang harus kalian tampilkan dalam pendahuluan itu adalah nyatakan pentingnya. Ulangi lagi pernyataan bahwa topik penelitian itu sangat penting karena menyangkut kemaslahatan dan memiliki kebaruan dalam suatu penelitian. Jadi maksudnya ketika kalian tadi sudah menyampaikan masalahnya apa di awal paragraf, terus kemudian kalian sudah menampilkan data-data yang terkait atau observasi data, preliminary research, atau mungkin data-data statistik atau data-data dari media massa. Kemudian kalian juga tunjukkan novelty-nya, bahwasanya belum ada penelitian yang membahas topik ini atau spesifikasinya lebih membahas topik ini dengan kajian ini. Itu kalian tampilkan juga dalam pendahuluan sebagai bentuk memperkuat novelty. Dan yang berikutnya, kalian juga harus ulangi pernyataan bahwa topik penelitianmu itu penting. Misalkan kalian tentang lirik lagu The Godfather of Broken Heart, itu gimana pentingnya? Pentingnya bisa kalian lihat tadi datanya. Banyak kasus orang patah hati itu bunuh diri atau melakukan hal-hal tindakan yang di luar nalar. Nah, di situ berarti analisis lirik lagu itu cukup penting karena kita nanti bisa melihat bagaimana orang memaknai lagu patah hati itu, dan itu bermanfaat untuk orang-orang yang patah hati. Seharusnya seperti apa sih Didi Kempot menciptakan lagu itu? Bagaimana sih? Kenapa Didi Kempot mengatakan daripada lorati mending dijogeti? Nah, itu adalah salah satu hal lain bahwa penelitian terkait dengan lirik lagu lirik lagu patah hatinya The Godfather of Broken Heart itu penting untuk dilakukan. Hal penting ini bukan hanya sesuatu hal yang bisa mengubah dunia,
Tapi hal sederhana seperti mencegah orang depresi itu juga sudah sangat penting sekali. Nah, setelah kalian sudah memahami apa yang harus kalian tampilkan dalam pendahuluan, masalahnya seperti apa, terus kemudian kenapa harus diteliti misalkan dari data-data yang kalian tampilkan, terus kemudian kebaruan atau novelty, terus terkait dengan penekanan topik bahwa penelitian itu penting. Yang paling akhir di sini yang bisa saya sampaikan itu adalah kalian menentukan style penulisan, dan ini biasanya tergantung dari dosen pembimbing. Ada dua style yang biasanya digunakan, yaitu adalah induktif dan deduktif. Ketika induktif itu dari yang mengerucut itu ke umum, kalau deduktif dari umum itu ke khusus. Nah, itu tergantung stylenya seperti apa. Jadi untuk masalah style seperti ini itu tergantung dari dosen pembimbing kalian. Nanti akan mengarahkan kalian untuk jenis tulisan dalam pendahuluan itu induktif atau deduktif. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan skripsi 101 di bagian pendahuluan. Jika ada hal yang sekiranya masih belum ada gambaran pendahuluan itu harus kalian tulis seperti apa, mungkin bisa kita diskusikan. Tapi jangan sampai kalian menyekip video ini, karena dalam setiap scene-nya itu ada pesan yang bisa kalian ambil untuk kalian atau untuk bekal kalian dalam mengerjakan pendahuluan bab 1 skripsi. Ciao.